Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala Waruyan Umar radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah an tabda bisalami ala man laqita minal muslimina wa antarda biduni minal majlisi wa antar antudkara bil birri wa taqwa. Diriwayatkan daripada Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan begini: induk kerendahan hati itu, pangkal kerendahan hati itu, kepalanya adalah engkau memulai salam kepada orang muslim yang kau jumpai. Jadi kita jumpa, inisiatif mengucap salam. Masalahnya bukan itu, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita mengucap salam, belum tentu orang jawab sekarang ini. Sedangkan menjawab itu wajib. Assalamualaikum, kata dia. Jadi susah juga lah. Begitupun kalau kita tidak mengucapkan salam, hendaknya janganlah tinggi hati. Dan kau rela dalam satu pertemuan kau berada dalam posisi yang tidak diperhatikan. Wantardo biduni minal majlisi. Dalam satu pertemuan, dalam satu majlis, dalam satu perkumpulan, engkau tidak dianggap. Dan engkau rela. Kita ini tokoh masyarakat sebab ilmu, sebab jabatan, sebab kekayaan, sebab kedermawanan, misal kata. Tahu-tahu datang ke majlis nggak ada orang yang tirge sama kita. Malah kita duduk di belakang. Slow aja, tak ada kegoncangan hati. Itulah tanda engkau rendah hati. Pulang merengut, pulang marah, pulang tegur panitia, sombong berarti. Dan engkau tak suka kebayianmu disebut-sebut orang. Jadi kalau dari Khalifah Umar, kau mulai salam, kalau bahasa kita engkau berinisiatif buat kebaikan, engkau puas untuk tidak ditergi orang. Yang ketiga, engkau tak suka kebaikan kau dicerita-ceritakan orang. Wa antakra antudkara bil birri wa taqwa. Engkau tak suka disebut kebaikan dan ketakwaanmu. Ya ukur masing-masing sajalah. Kita ini sebenarnya tinggi hati atau rendah hati, atau kita sombong. Bila ada yang tiga ini, oke. Awak ketua, tak ada disambut, tak hargai orang. Janganlah nih. Memang kasih orang itu juga, waktu jeda tadi ada kue-kue. Tapi di plastik taruh orang tuh. Diikat karet. Tinggi, terlampau tinggi hati. Padahal setinggi-tingginya balik ke tempat rendah, di balik bumi. Ya. Suka pula kebaikan disebut. Bahasa kita senang jasa dia disebut-sebut orang, diingat-ingat orang, dia gembira. Itu berarti tanda tinggi hati. Jadi kita mau tahu rendah hati, tengok aja ini. Ya. Jadi ngaji nggak tinggi-tinggi, ini dia tengok. Kata Syabul As-Samarkandi, yakinilah bahwa sombong itu adalah kelakuan orang kafir, kelakuan raja-raja murka. Ya. Rendah hati kelakuan para nabi, kelakuan orang soleh. Allah Ta'ala menyebut sifat orang kafir itu dengan sombong. Itu dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 35. Sesungguhnya mereka kalau dibilang kepada mereka, yakinilah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, yastakbirun. Mereka sombong. Tak ada. Kita tidak kafir, tapi kalau kebenaran agama disebutkan begini, tak cocok dengan kita. Cocok nih. Jadi lebih kurang sama aja dengan orang kafir. Tapi kita tidak kafir. Masalahnya kalau ada kebenaran agama yang tak cocok dengan nafsu kita, macam mana? Kita ikutkan kebenaran agama atau kemauan kita?
Kalau ada yang bilang nggak bisa agama diterapkan sekarang, berarti secara tidak langsung dia mengatakan Tuhan salah. Karena yang menurunkan agama ini adalah Allah Ta'ala melalui Rasulullah untuk kita. Diam. Jujur aja, kita nggak mengikutinya, ada selesai. Diam. Apa susahnya jujur? Apa susahnya jujur? Apa susahnya nggak nyogok? Waktu mau kerja kita nggak nyogok, nggak jilat. Itu apa susah? Apa susahnya kita mengikuti aturan agama ini? Kecuali kalau nggak kerja nggak mati. Kecuali kalau nggak kerja mati, nggak ada. Ya. Asal mau aja. Masalah kita kan gengsi sekarang. Gengsi. Apa kerja anak kau? Bengkel. Itulah sedih awak. Kuliahkan tinggi-tinggi bengkel. Nggak bangga dia. Anak dia berjasa untuk orang lain. Dari kerja bengkel tadi. Ya. Padahal membengkel itu bukan satu yang mudah. Baru senang dia setelah bengkel anaknya punya 3 cabang. Kan itu what entrepreneur. Tapi kerjanya bengkel. Ngelamar anak gadis orang nggak diterima nih. Apa kerja bengkel aja? Nggak usah lah. Dari begitu pulang baru kasih kartu nama. Ini kartu nama saya. Bengkel saya udah 3. Udah, terima. Mana jadi? Nggak usah. Coba. Kita nggak bangga. Jadi mindset kita itu udah rusak. So agama ini mudah ringan. Ya kita nggak salah. Jadi jangan bilang agama ini susah. Kita yang nggak mau laksanakan. Ya. Kalau nggak nyogok nggak kerja. Mana ada gitu aja. Itu keliru. Okay. Dan Allah cerita tentang Qarun surah Al-Ankabut ayat 39. Qarun, Firaun, Haman. Nabi Musa datang kepada mereka membawa penjelasan agama. Mereka sombong di muka bumi. Orang-orang sombong itu makan usaha bikin. Orang-orang sombong itu tidak bisa menjadi pemuka. Kalaupun nampak itu hanya sementara saja. Jemaah. Kalaupun nampak dia jadi pemuka itu sementara. Nah, tapi kita tak sabar. Dan jemaah kita tak sabar. Surah Ghafir ayat 60 Allah katakan, sesungguhnya orang-orang sombong yang mereka tidak mau mengabdi kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Lalu kata Allah Ta'ala. Seterusnya surah Zumar ayat 72. Masuklah kalian ke pintu-pintu neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali orang yang sombong. Dan saya sampai pagi ini nggak ngerti aja kenapa orang harus sombong. Bahwa orang menganggap kita sombong itu urusan dia. Yang penting kita sudah kasih penjelasan apa yang dimaksud sombong menurut agama. Agama kata sombong, kau jangan tolak kebenaran, jangan sepelekan orang lain. Bahwa orang menilai kita sombong itu hak dia. Kita nggak bisa kuasai pikiran orang, yang penting kita. Dan saya sampai pagi ini nggak ngerti kenapa orang harus sombong. Nggak, orang sombong kenapa? Hah? Harta ya? Saya tanya, punya siapa harta? Lantas? Jadi kita menyombongkan sesuatu yang itu bukan punya kita. Tercela apa yang lebih dari ini? Soal apa lagi orang sombong? Pangkat. Pangkat itu apa contoh pangkat gitu? Apa contoh pangkat? Contohkan dulu. Bupati, oke. Dia dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memakai sistem trias politika. Bupati itu sebetulnya pelayan atau penguasa atau raja? Pelayan kan. Jadi ketika pelayan menganggap dirinya raja, sombong, nista apa lebih dari? Kan dia pelayan. Dia harus melayani kita. Tapi masyarakat kan nggak nengok itu, nengok job, nengok. Masa kita harus berdiri nyambut dia? Mestinya dia yang berdiri nyambut kita. Sebab dalam sistem trias politika begitu. Dia pelayan kita. Yang angkat dia siapa? Kita kan. Masa yang diangkat lebih tinggi dari yang angkat? Yang gaji dia siapa? Kita. Belum lagi kalau dia korupsi dan seterusnya. Sebab apa harus sombong pula? Ya. Jadi orang sombong itu secara logika nggak masuk. Dari mana-mana pun nggak masuk. Sebab apa? Ilmu. Mestinya orang berilmu makin rendah. Tidak makin tinggi.
Dia tidak jadi lalang, dia jadi padi. Dia mah orang beli mati jadi padi. So berisi bukan lalang, dia menjulang-julang. So apa lagi? So keturunan orang hebat-hebat. Keturunan orang hebat-hebat kalau disayat itu nggak ada darah biru, semua darahnya merah. Dia lahir dari lubang rahim yang sama. Terus apa yang buat hebat? Dia maka orang yang sombong ini kita nggak pakai agama ceritanya. Ya, dia secara logika dia nggak masuk. Biar kau tahu ya siapa aku sekarang. Siapa rumahnya? Ku pindahkan rumah kau bisa pindahkan lah. Nggak masalahnya apa. Semakin dia pindahkan, justru jiwa dia tuh semakin gelisah. Pindah kan? Stroke kejap lagi tuh. Dia semakin sombong, jiwa itu semakin gelisah. Karena jiwa nggak mau itu. Dipaksa untuk jadi seperti itu. Jadi apa alasan orang harus sombong? Belagak sombong lain hal. Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 23, sesungguhnya Allah tidak suka orang sombong. Allah sudah bilang gini terus mau apa? Jadi kalau ketika kita sombong, maka sesungguhnya kita one by one berhadapan dengan Allah Ta'ala. So Allah katakan Allah nggak suka sombong. Atau kita sombong, kita berhadapan dengan Allah. Pantas ke orang muslim yang 17 kali sehari mengatakan Allah Akbar. Oke lah, kalau takbiratul ihram dia sekali lah. Oke ya, 5 kali sehari. Pantas ke orang muslim yang 5 hari sekali mengatakan Allah Maha Besar, tapi dia sombong. Maka begitu dia sombong, begitu dia bilang Allah Akbar, semakin hari semakin nyatalah orang ini penipu. Jadi kalau mau nengok orang nipu, orang sholat aja tengok. Dia Allah Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dia nyombongkan diri, berarti kan dia one by one berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan dia berarti nipu. Karena sesungguhnya yang besar adalah aku, bukan Allah Akbar. Kata dia. Jadi makin kita rajin sholat, makin nipu. Kalau gitu nggak usah sholat, makin jadi penipunya. Ya. Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang beriman dengan sebab mereka rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Surah Al-Furqan ayat 63. Hamba-hamba Allah, yang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi hamba yang maha pengasih, artinya hamba Allah, adalah orang mereka hidup di muka bumi dalam keadaan haunan, rendah hati, mutawadi'in, rendah hati. Allah puji mereka, so mereka rendah hati. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dengan rendah hati. Perhatikan Al-Hijr ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa janahaka lil mu'min, rendahkan sayapmu kepada orang-orang beriman. Asy-Syu'ara 215, rendahkan sayapmu untuk orang-orang beriman yang mengikuti kamu. Rendahkan sayap itu bahasa kiasan. Jamaah. Jangan seperti merak yang mengepakkan ekornya. Cantik ya? Kita pun puji dia. Dan yang memuji berlomba berfoto di depan merak, memeluk merak dan seterusnya. Merak pun makin menjadi-jadi bahwa dia adalah orang yang layak dipuji, disanjung, dihormati. Buktinya orang ramai dekat aku berfoto, mengabadikan momen dekat aku. Tapi orang-orang yang jeli nggak akan mau. Kenapa? Tertipu. Sebab merak nggak pernah merundukkan kepalanya. Kenapa? Dia tidak cukup percaya diri melihat betapa jelek bulu yang ada di pahanya. Dia lupa. Orang tak akan buat. Tapi karena orang banyak tertipu, datang aja lah dia sama si sombong tadi. Ya. Rasulullah dipuji Allah Ta'ala bi khuluqi, sebab akhlak Rasulullah dalam surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau hidup berada di atas kelakuan yang agung luhur. Hidup mati Rasulullah. Wa innaka la'ala. Sesungguhnya kau betul-betul berada di atas kelakuan yang luhur agung. Akhlak Rasulullah adalah tawadu, rendah hati. Diriwayatkan dalam hadis bahwa pernah Rasulullah mengendarai himar, keledai. Bahkan Rasulullah memenuhi undangan, budak-budak ngundang pun Rasulullah datang. Pastilah sudah bahwasanya rendah hati termasuk kelakuan yang ahsanil akhlak, termasuk kelakuan yang mulia. Orang-orang soleh sebelum kita pun kelakuan mereka rendah-rendah hati, karena itu wajib kita mengikut mereka, rendah hati. Ya maaf. Belum mati lagi, belum kita mati, si sombong tadi dah nampakkan Allah teguran. Gitu hebat, bukan tanggung dulu dia. Sekarang apa? Ya maaf.
habis. Disebutkan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Satu malam datanglah tamu. Atahu dzata lailatin daifun. Satu malam datang tamu. Kemudian solatlah Isya. Setelah solat Isya, beliau pun menulis sesuatu lah. Tamu tadi dekat beliau. Waktu tamu dekat beliau itu nulis, lampu hampir mati. Cara kita dulu lampu teplok. Hampir mati, hampir padam, redup jemaah. Kata tamu, wahai Amirul Mukminin, macam mana kalau aku menghidupkan lampu ni lagi? Biar akulah yang ngurus supaya terang lagi lampu ni. Kata Khalifah Umar bin Aziz, bukanlah harga diri seorang jantan ketika dia membiarkan tamunya mengurus kerjanya. Laisa min muru'ati rajuli an yasta'mila daifah. Tidaklah harga diri seorang jantan itu ada ketika dia membiarkan tamunya bekerja. Baiklah kalau gitu kata si tamu, ku panggil aja budak pelayan yang kerja di sini. Oh nggak usah, dia barusan aja tidur. Khalifah dia tidur. Umar bin Rasul bangkit, dia ambil wadah yang berisi minyak, dia tambahkan minyak ke lampu, lampu hidup kembali. Kata tamunya heran kau tapi nasi Baginda mengurus diri sendiri macam begini. Ya apa masalah? Aku pergi, aku Umar. Aku datang, aku Umar. Apa masalahnya? Sebagus-bagus manusia di sisi Allah adalah orang tawadhu. Aduh. Sebagus orang tawadhu. Jadi kita tak mengerti ya, sama sekali kita tidak mengerti mengapa orang harus tinggi hati. Ya. Gaya nggak ada masalah. Lain kalau protokoler. Nah, protokoler ini mau nggak mau harus dipenuhi. Ya mau nggak mau, karena dia memang harus begitu. Tetapi ada juga yang tidak memenuhi protokoler itu. Ya ada juga. Dan itu tidak mengurangi marwah diri mereka. Pas kita mengendarai harga kendaraan sekian dengan harga kendaraan sekian, mana stres. Ya. Wah, gagah. Ya. Diriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim, dia mengatakan ketika Umar bin Khattab sampai ke negeri Syam, para alim, para pembesar negeri Syam itu berjumpa dengan beliau. Bahkan kata mereka, irkab hadal burzun yarakan nas. Kendarailah kuda yang mahal ini. Burzun itu kuda mahal, supaya orang-orang nengok baginda. Kata Khalifah Umar bin Khattab, innakum tarawna al-amraha min hauna. Kalian menilai hidup ini dari sini. Sedangkan hidup ini segala urusannya harus ditinjau dari sana. Jadi kalian menilai hidupnya dari sini. Sedangkan hidup ini segala urusannya masih dinilai dari sana. Dia mengasyaratkan tangannya ke langit. Artinya hidup ini mesti dinilai menurut apa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut apa kata manusia. Khallu sabili, udah jangan kena urus, biarkan aku jalan sendiri gitu. Ya. Kalau awak kan senang kali nah. Senang kali dihormati orang tuh. Setelah acara baru cerita sama orang, aku sebenarnya risih juga dihormati orang itu. Sebenarnya dia mau cerita sama orang, aku dihormati orang, tapi bahasanya begitu. Kan tipu aja lah nih. Datang pun cerita-cerita sama orang, memang Ustaz itu rendah kali hati. Tak mau dia tuh dihormati. Padahal sebenarnya yang diinginkan Ustaz itu inilah dia. Dicerita-ceritakan orang. Suka dicerita-ceritakan orang kebaikan dia. Kan tadi itu. Antakraha antudhkaral bilbir bilbir wa taqwa. Enggak suka diceritakan kebaikan. Kalau memang kau enggak suka bahwa kau dihormati orang, ya udah diam aja, ngapa kau cerita orang? Ya mah. Tapi tetaplah tepuk dada, tanya iman. Kita tak tahu juga. Ini kan saya menceritakan nih untuk menjadi peringatan bagi diri kita masing-masing. Misalnya, saya pun tak tahu Ustaznya siapa. Ini hanya ilustrasi saja. Ya maaf. Ya. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan Khalifah bin Khattab jalan baina ghibula munawabatan. Sekali waktu Khalifah bin Khattab melakukan perjalanan bersama pelayannya. Kalau cara kita ajudannya bergiliran lah, bergantian. Giliran sekali kau naik ini, nanti pas giliran aku naik unta tadi. Fakana Umar yarkabul naqata. Khalifah Umar pun naiklah menunggangi unta tadi. Ajudannya bawa tali lah, bimbing.
Wa yasiru miqdar farsakh. Kira-kira satu farsakh lebih kurang 1,5 mil. Khalifah Umar turun, ajudannya naik. Dia bawa tali unta tadi. 1 farsakh, begitulah terus. Begitu dekat negeri Syam, itu adalah giliran ajudannya. Ajudannya pun naik. Khalifah Umar pun bawa tali tadi. Sampai di jalan, mau tempat air, jumpa tempat air. Nah, Khalifah Umar bin Khattab, kalau ternyata tempat-tempat tadi ada becek segala macam, nah dialah menghindar becek tadi. Kalau memang harus mengambil air untuk keperluan minum tengah jalan, yakhudu fil ma', dia yang turun ke air. Waktu dia turun ke air ngambil air, anak mutah taibatihi yusra. Dia ambil sandalnya, diletak di kepitnya di ketiak kirinya, ambil air, apa masalah? Wa huwa akhidu bi zimamin naq. Khalifah Umar bin Khattab pun ya, kalau becek payah kena kaki nanti kotor, basah sepatu atau basah selak atau basah alas kaki tadi, dibuka kepit di ketiak, tangan kanan pegang tali. Nah, yang nunggangi ajudan. Abu Ubaidah bin Jarrah pun keluar. Waktu itu Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi gubernur di negeri Syam. Dia kata, Amir ini ulama Syam ya khruj ilaik. Wahai Amirul Mukminin, ya, pembesar-pembesar negeri Syam keluar menyambut kau. Tak bagus nanti orang tahu nengok kau begini. Masa presiden dia yang bawain kayak. Kata Umar, Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan kita dengan agama Islam. Fala nubadi maqalatan nas. Aku enggak peduli apa kata orang. Kalau tanya mau masuk surga mau. Tapi inilah berat tuh. Ya udahlah. Fala nubali maqalatan nas. Fala nubali maqalatan nas. Aku tak peduli. Kita tak peduli lagi apa cakap manusia bilang A B C D. Yang penting kita sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Selesai. Apa ada kemuliaan di atas itu? Maka ketika kita mencari kemuliaan manusia, berarti kita menganggap ada kemuliaan di atas kemuliaan Islam yang diberikan Allah kepada kita. Okay? Nah, waktu Salman Al-Farisi disebutkan kisah dari Salman Al-Farisi. Salman ini orang Iran, Persia. Waktu itu dia menjadi gubernur di Madain. Fasyara rajulun min uzama'iha syai'an. Ada pembesar kota Madain lah. Pembesar kota Madain sedang membeli sesuatu. Apa yang dia belilah. Salman, gubernur Madain. Salman lewat. Sedang lewat Salman, dipikir pembesar nih, dia ini porter. Kalau cara Belawan, porter yang bawa buruh panggul. Pikirnya nih buruh panggul. Fahasi bawa aja. Faqala tan. Sini. Bawa nih. Tak kabar dia ini gubernur. Dibawa Salman. Faja'ala yatalaqahu nas. Orang jumpa. Nampak orang. Yaquluna aslahallahu al-amir. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada Pak Gubernur. Biar kami yang bawa, kata masyarakat. Tapi pembesar tadi tak sedar kalau ini gubernur. Dia tak mau. Salman tak mau. Karena aku memang dah disuruh dia tadi bawa. Masa aku suruh kalian? Itulah amanah. Fakal sedang si orang pembesar tadi pun bercakaplah di benaknya. Waihak, inilah askhar ilalami. Masya Allah, celaka gembira. Tak ada yang kusuruh nih kecuali adalah gubernur. Minta maaf dia. Apa kata dia? Lam arif ka aslahak Allah. Aku tak kenal kau ni siapa. Semoga Allah Ta'ala berikan kau baik. Apa kata Salman? Pergi. Pulang. Pergi. Intalik. Pergi. Dah, tak ada masalah. Pergi. Pada pergi. Dia pun bawa. Sejak itu, lam usakhir. Ini lam usakhir ilal amira. Waihak, ini lam usakhir. Ini, la usakhiru ahadan abad. Sejak itu aku tak pernah nyuruh-nyuruh orang. Awak belum kepala negara, baru kepala rumah tangga ya. Udah luar biasa. Tapi kan ada kepalanya juga kan. Lumayan lah, kepala. Kan. Penting kali sama kita. Dulu lenggaknya biasa, udah naik sedikit ekonomi lenggak juga macam itik pulang petang. Dulu biasa aja. Udah naik sedikit ekonomi macam itik pulang petang lenggak. Wah, Masya Allah. Biasa aku sekarang dah gue dah.
Masya Allah. Subhanallah. Top jatuh ekonomi balik. Baru datang ke masjid. Tolonglah bantu doa. Inilah. Dia tahu. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, dia mengatakan, waktu itu Ammar bin Yasir amiran bil Kufah, gubernur di Kufah. Nah, dia pergi ke toko apa di situ? Toko makanan ternak. Nah, dia beli, kemudian dia minta tambah. Nah, dia beli seikat lah, seikat makanan ternak tadi dia ikat. Dia ambil tali, taruh sebelah. Penjual pun ngambil tali yang sama sebelah. Mau diikat. Fajala yamuddu kullu wahidin ya dah, masing-masing menarik lah supaya diikat. Dia masing-masing pegang ujung-ujung supaya diikat. Hatta sara nisful qatti fi yadi hada wa nisfuhu fi yadi hada. Cuma dalam ala atik Ammar, pada bila manzil. Setelah diikat, ketat, ya diangkatlah. Diangkat, taruh ke bahu, ke tengkuk Ammar bin Yasir. Dia pikul sendiri itu ke rumah. Dia pikul sendiri itu ke rumah. Kalau awak panggil ajudan. Awak lah dia mau. Sombong itu enak tau. Enak. Sombong itu enak. Apalagi itu dihormati, dihargai orang. Oh, tak jejak bumi gitu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah diutus oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Bahrain. Dia masuk Bahrain dalam keadaan mengendarai keledai saja. Wajahnya yaqtariqul amir dalam. Orang nggak perhatian sama dia. Orang naik keledai. Macam awak, apa mobil paling murah? Mobil paling murah apa? Udah aja 1.000, retak-retak pula, batuk pula, gubernur naik. Mana orang TRG lagi? 1.000 tu kan. Coba dulu. Kinclong ya. Padahal ini pertemuan presiden dengan para gubernur di kantor gubernur Sumatera Utara. Misal kata, dia wali kota naik pakai itu, atau dia bupati naik pakai itu. Kira-kira oleh Satpol macam mana? Diizinkan mah masuk. Mana? Ini undangan. Nggak mungkin kau nipu kau. Mobil kau gini. Coba. Proses dulu. Proses. Coba. Kan. Ini begitulah. Qala sahabat Rasulullah. Itu yang kita ceritakan di atas itu kata Syekh Abu Lis As-Samarkandi adalah para sahabat Rasulullah. Akhlak mereka rendah hati. Mereka orang-orang mulia di sisi manusia, di sisi malaikat, di sisi Allah Ta'ala. Masa kita mau melampaui mereka? Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah mengatakan, harta yang disedekahkan itu akan berkurang. Nah, orang yang paham dia akan mengatakan berkurang karena angka menurut dia berkurang. Angka menurut dia berkurang. Padahal ada yang itu namanya kuantitatif kualitatif. Kuantitatif angkanya berkurang, tapi kualitatifnya justru bertambah. Jemaah, apa yang bertambah itu serah pada Allah Ta'ala. Kesehatan kita, kesenangan, kegembiraan, kedamaian hidup kita, itu nggak ada harganya. Kan? Mahal sekali. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain kepada dia, tiada lain kecuali Allah menambahkan kemuliaan bagi dia. Jemaah. Maka maafkan saja orang. Maafkan satu hal, proses hukum satu hal. Kau punya utang sama aku maafkan. Tapi utang kau wajib bayar. Bahwa kau sampai sekarang lelet, tak bayar-bayar, itu kau maafkan. Jangan risau kau. Tapi duit aku sama kau wajib kau pulangi. Ya kalau maaf nggak bayar, nggak ada. Maaf satu hal. Maaf itu sikap moral. Sedangkan mengembalikan uang itu adalah sikap formal. Aku perlu uang itu untuk ke kedai beli. Parah kali kau pun. Cuma 1 juta aja. Kalau cuma mana dia? Bawa balik sini. Kan? Tidaklah orang rendah hati kecuali Allah Ta'ala menambahkan kemuliaan di sisi Allah. Di rendah hati ini bukan satu tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya
Annahu kana waktu itu Rasulullah di rumah Aisyah. Jadi ini pas giliran Aisyah. Wa baina yadayhi tabqun fihi kadidun. Waktu itu ada setalam dendeng. Mungkin setalam enggak lah ya. Kalau dendeng itu mangkok, semangkok dendeng. Jamaah. Rasulullah suka tuh makan paha ayam, paha kambing. Rasulullah duduk bertopang pada lututnya. Biasa aja mah, bertopang. Rasulullah duduk macam biasa lah. Ala rukbatayhi yakul. Biasa makan. Rasulullah makan ini. Rasulullah makan ini. Fatit meratun badi'ah. Tiba-tiba datang pula perempuan tamu yang badi'ah. Mulutnya ini secara sopan kita kata mulutnya nyinyir. Secara tak sopan kita kata mulutnya usil. Ya, sudah usil fahasya, kotor pula. Matu bali. Laki rajul imra'at. Enggak peduli mau jumpa laki, mau jumpa perempuan, mulutnya itu Masya Allah. Nampaknya Nabi kata dia, tengok kan lah. Nabi ni duduk pun macam budak-budak duduk. Tahu budak? Di sini budak maksudnya hamba. Bukan budak maksudnya anak-anak. Macam hamba duduk lah. Dia duduk macam duduk hamba. Dia makan macam makan hamba. Kata Rasulullah, nah betul. Aku memang budak. Aku memang hamba. Dua kosakata makna berbeda. Si perempuan menunjukkan kerendahan, Rasulullah menunjukkan ketinggian. Aku hamba Allah tak ada. Tapi kata-kata Allah tak ada. Satu kata maknanya berbeda. Dimaknakan berbeda. Aku memang hamba, aku duduk macam mana hamba duduk, aku makan macam mana hamba duduk. Malah Rasulullah bilang, kuliah ikut makan sini. Tak ada. Tak mau aku. Enak duduk sama kau. Kecuali antuti imani biadika. Kecuali kau suapkan aku. Fat'amah Rasulullah suapkan. Tak mau aku. Kau suapkan pun tak mau. Kecuali setelah kau kunyah di mulutmu, kau kasih aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW kadidah. Kecuali makanan itu yang sedang kau kunyah. Hatta tut'imani min fika. Kecuali kau mau suapkan aku boleh, tapi makanan yang sedang kau kunyah itu. Di mulut Rasulullah ada dendeng tadi. Ada urat, macam-macam lah. Namanya daging pula kan jamaah. Rasulullah kunyah halus-halus, Rasulullah keluarkan, Rasulullah kasih dia. Fakhadatha wa madaghatha. Dia ambil, dia kunyah, dia makan. Masuklah ke perut dia. Dia pun malu setelah itu. Sampai dia tak sanggup nengok orang. Sangkinkan malunya. Qala, dalam hadis disebutkan famazumin ba'da yaumiha dzalika bibatin hatta lahiqat billah. Sejak itu mulut dia tak pernah lagi berkata kotor, sejak itu dia tak pernah usil lagi kepada orang sampai dia meninggal bertemu Allah Taala. Dan ini termasuk orang mulia. Kenapa? Langsung Rasulullah yang suap. Langsung makanan dari mulut Rasulullah. Coba kan. Seperti kisah sahabat yang lain juga begitu kan. Waktu Rasulullah mau meninggal. Kalau ada di antara kalian ada haknya tertahan sama aku, tuntut balik hak itu. Aku ya Rasulullah. Oh, sahabat lain melotot nengok dia. Apa rupanya masalah? Dulu pernah Rasulullah mengendarai unta, cambuk Rasulullah mengenai belakang aku sini. Bukan Rasulullah sengaja, aku tuntut balas. Rasulullah buka baju dia. Setelah Rasulullah buka, dia peluk Rasulullah. Wah, ini akal-akalan dia lah. Ini jemaah kan. Akal-akalan untuk memeluk Rasulullah. Ini akal gini bagus. Kalau untuk yang benar ya, bagus. Peluknya Rasulullah. Amanlah udah. Apalagi udah begitu sama Rasulullah. Dah jamin surga insyaAllah. Tengoklah hadis itu betapa rendah hatinya Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah. Ini mau hati-hati kita nih ya. Diriwayatkan oleh Hasan dari Rasulullah. Rasulullah katakan, aku diberi Allah Ta'ala kunci-kunci dunia nih. Aku dipilih, aku difakhir tuh, disuruh pilih oleh Allah Ta'ala. Menjadi hamba Nabi atau menjadi Nabi yang penguasa. Pilih Allah. Kau mau jadi apa? Nabi yang hamba atau Nabi yang penguasa? Jibril pun mengisyaratkan kepada aku agar aku menjadi orang tawadu. Kun abdan. Jadi kau hamba Allah Ta'ala. Aku pilih jadi Nabi hamba. Aku diberikan anugerah itu oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi sekaligus hamba.
Akulah orang yang pertama nanti di akhirat, kuburannya terbelah. Akulah orang pertama yang memberikan syafaat. Syafaat itu artinya doa. Ya, doa. Kadang-kadang digabung jadi satu doa, syafaat. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang dia rendah hati, takhasyu'an kepada Allah Ta'ala, Allah akan angkat derajatnya hari kiamat. Siapa yang tinggi hati, memandang dirinya hebat, ta'azuman mulia, Allah akan hinakan di hari kiamat. Kemuliaan kita terletak pada kebaikan kita, ya maaf. Bukan pada atribut. Bukan. Tapi pada kebaikan kita. Disebutkan dari Qatadah. Qatadah mengatakan, diceritakan kepada kami bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa saja yang ruhnya berpisah dari tubuhnya, siapa saja yang meninggal dari dunia, berpisah dari dunia ini, siapa saja yang nyawanya berpisah dari tubuhnya. Satu riwayat, siapa saja yang berpisah dari dunia, dia tidak punya 3, dia masuk surga. Nah, Nabi udah bilang gini, cuman dia nggak punya 3, dia masuk surga. 1, nggak sombong. 2, nggak mengkhianat. Jangan berkhianat. Nanti saya ceritakan habis ini. 3, nggak punya utang. Itu surga. Kita ini hari-hari berkhianat. Baca doa iftitah. Inna solati. Terus. Inna solati, semua sembahyangku. Hidup, nusuki, seluruh ibadah selain sembahyang. Hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah. Saya tanya masing-masing. Tadi subuh kita karena Allah bukan? Hari-hari dah inna salati wa nusuki la syarika lahu. Tadi subuh kita karena Allah bukan? Kita ngaji ini karena Allah bukan? Kita menikahi istri kita karena Allah bukan? Kita cari nafkah karena Allah bukan? Kita bergaul karena Allah bukan? Padahal hari-hari kita bilang lillahi, 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 lillahi. Itu setidaknya 5 kali itu kalau salat wajib saja. Kalau tambah salat sunat cuma lagi. Artinya hari-hari kita berkhianat kepada Allah. Ya. Jadi kalau gitu cuma bersihkanlah, jangan karena Allah. Jangan karena selain Allah kan. Jalan keluarnya gampang lah, kenal Allah aja titik. Kenapa ngajar ini? Kenal Allah. Kenapa maksud kau kenal Allah? Bodoh aku, bodoh ngaji. Tapi pada kau ngaji, nak sini awak duduk jalan-jalan, ngopi sana sini. Betul juga. Kalau duduk tuh karena Allah, karena udah lama kita nggak jumpa, silaturahmi betul juga. Tinggal pilih lah saat itu, pilih aja tuh silaturahmi. Ini kan enggak. Dia ngaji bukan karena Allah, pada suntuk di rumah. Aku bukan apalah, sejak ngaji nih lancar aja usaha nih. Berarti bukan karena Allah dia ngaji kan? Karena ada usahanya. Tengok-tengok dulu lah, cocok nggak ngaji nih? Kalau cocok terus nggak berhenti awak. Jadi ngaji tengok-tengok. Tengok dulu. Pas nggak yang dia sampaikan? Ini. Kalau awak ngaji dulu nggak ada gini, mau ngaji titik. Habis. Ya mah, kita ngaji dulu depan guru, gerak pun malu rasanya. Ya ngaji. Kan? Jadi sebetulnya karena selain Allah dan karena Allah itu lebih ringan karena Allah daripada karena selain Allah. Karena kalau karena Allah tuh dia nggak ada pikiran kita apa-apa, nggak ada jamaah. Mau ngaji, mau sedekah. Tapi kalau kena orang, kita mesti timbang dulu, ada nggak orang sana? Terus kalau ada ke sana, kira-kira yang mulutnya bangsa muji apa enggak? Kalau bangsa enggak lah, nggak usah aja. Jadi beban. Jadi caranya mudah. Kalau agak payah gitu, ingat pahala aja. Ada nggak pahalanya aku buat gini? Ada, pergi, nggak ada, udah. Gitu caranya. Ringan. Jadi kalau lepas dari 3, sombong, khianat, dan utang, masuk surga. Ini langsung jaminan dari Nabi Muhammad SAW.
Kata Qatadah, ayahku cerita, bukan. Syekh Abdullah Samarkandi cerita, ayahku cerita sama aku. Kata Syekh Abdullah Samarkandi, ayahku cerita sama aku. Sanadnya sampai kepada Tolhah dari bin Zaid, dari Abu Abdullah bin Abu Ja'far. Kata Abu Abdullah bin Abu Ja'far, sekali waktu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pergi ke pajak. Dia beli 2 pakaian. Nah, terbuat dari, jadi waktu itu Khalifah Ali bin Abi Thalib ke pajak beli 2 gamis berbahan katun kasar. Harga 6 dirham. Nah, dia bilang sama ajudannya, Aswad. Nah, si Aswad hitam. Mana antara 2 gamis nih yang kau suka? Pilih satu. Fakhtar orang khairahuma. Dipilih sama si ajudan tadi mana yang paling bagus, dia pilih. Ali pakai yang lain. Ali pakai yang lain. Fafadula kumahu ya. Fafadula kumahu, lengan baju Ali itu kebesaran, ujungnya itu lebih sedikit. Kepanjangan dia mah. Karena yang bagus sudah dipilih, diambil si ajudan. Dia minta gunting, dia potong kummaihi. Waktu hari Jumat dia pun khutbah Jumat lah. Kami tengok pakaian itu kok masih nampak lagi sisa-sisa benang bekas potongan. Nah, benangnya. Wara'a rajulan qad asbala saubahu. Khalifah Ali nampak ada pula sahabat situ, ada pula seseorang situ memakai pakaian di bawah mata kaki. Kata Ali, ya fulan irfa saubak. Naikkan pakaian kau. Fa innahu anqali saubika. Kalau kau naikkan sedikit lebih bagus lagi. Bagus hati kau. Dan itu lebih mengekalkan dirimu di sisi Allah Ta'ala. Nah, jadi tak boleh isbal. Isbal itu pakaian di bawah mata kaki. Bagi orang Arab, itu cara sombongnya. Makin kaya dia, pakaiannya makin panjang. Ya, itu orang Arab, bukan orang kita. Dia mah itu cara sombong mereka begitu. Nah, begitupun dalam madzhab Imam Syafi'i, salat berpakaian di bawah mata kaki makruh. Jamaah. Nah, jadi kita salat celana panjang atau sarung atau gamis atau jubah atau apa di bawah mata kaki itu makruh. Maka harus naikkan sedikit. Nah, termasuk hadis Imam Bukhari, masuk neraka itu orang yang isbal. Bukan karena isbalnya, tapi karena sombongnya. Dan ulama Syafi'i berfaham begitu juga. Walaupun bukan karena isbalnya, pinomat waktu sholat dinaikkan. Dinaikkan. Jangan makruh dia di bawah mata kaki itu. Itu cara orang Arab sombongnya. Bayangkan tuh. Cara kita sekarang presiden lah. Dia beli baju, dia suruh ajudannya pilih mana antara dua. Kalau kita kan enggak. Kita kasih baju bekas. Saya kata, itu mau dia? Nah, kata orang tadi. Oke, saya bilang gini. Coba gelar pakaian yang bekas sama yang baru di depan dia. Coba suruh dia pilih. Mana dia pilih? Yang bekas apa yang baru? Jadi jangan bilang itu mau dia. Melainkan karena kita yang pelit. Dia mah. Pilih kan? Mana? Lagi hebat kalau kita bawa dia ke butik. Pilih mana yang mau. Lagi senang. Ini baju udah bekas kasih orang. Yang lebih ngeri udah bekas meninggal pula. Udah meninggal bekas baru kasih orang. Terlampau jauh kita ini. Nah, itu rendah hatinya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan jujur. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, keagungan kemuliaan itu ibarat sarung aku, kata Allah. Keagungan kemuliaan itu bagaikan sarung aku. Sombong itu bagaikan selendangku. Maka siapapun yang mengambil satu di antara dua dari itu, akan kucampakkan dia ke dalam neraka. La ubali, aku tak peduli. Nah, jangan dipahamkan Allah pakai sarung, pakai selendang. Tidak, itu bahasa kiasan. Jadi kalau kita sombong, kita merasa hebat, sesungguhnya kita one by one berhadapan dengan Allah Ta'ala.
Dan nggak ada yang lebih dari itu. Kata Syabul Samarkandi, maksudnya bahwa itu adalah sifat Allah Ta'ala. Agung, besar, mulia, luhur, itu sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azizu Jabbar Mutakabir. Allah perkasa, Allah kuasa, Allah besar. Maka tak pantaslah manusia yang lemah ini dia membesarkan diri. Tapi berlagak sombong satu masa perlu, jamaah ya. Satu masa perlu berlagak sombong. Nah, bukan sombong. Kalau sombong sebenar nggak mungkin. Oke. Hari ini sampai sini, akan datang kita ngaji ihtikar. Ihtikar itu nimbun barang supaya harganya tinggi. Ya, itu haram hukumnya. Apalagi itu hajat hidup orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.